Oke baik anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan agenda kita yang ketiga atau subbab kita yang ketiga, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini subbab yang terakhir dalam bab pertama kita. Untuk itu mari kita lihat sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai satu dengan nilai yang lainnya. Berbicara soal sistem, yang harus kalian pahami adalah berbicara soal sistem nilai, itu berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Ibu ulangi, yang harus kalian pahami, berbicara soal sistem nilai, itu berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Nah, kalian tahu sendiri, di dalam Pancasila ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Dari kelima sila ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu pada tujuan yang satu. Jadi kelima sila ini saling berkaitan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Sampai di sini, Ibu rasa paham ya? Selanjutnya adalah implementasi Pancasila. Nah, Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung ada 3 tata nilai utama, yaitu yang pertama adalah dimensi spiritual, yang kedua dimensi kultural, dan yang ketiga adalah dimensi institusional. Mari kita bahas satu persatu dimensi spiritual. Dimensi spiritual itu mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Itu adalah dimensi spiritual. Sedangkan dimensi kultural itu mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Itu dimensi kultural. Dimensi institusional ini mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dimensi spiritual tepatnya pada sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dimensi kultural itu tepatnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia, dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan dimensi institusional itu lebih tepatnya pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini sudah pahamkah? Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, nilai pada sila ketuhanan Yang Maha Esa. Di situ adanya pengakuan causa prima, sebab pertama atau yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Dan yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Selanjutnya pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Dan yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Itu nilai pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya pada nilai pada sila persatuan Indonesia, itu dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.
rela berkorban tentunya, dan juga mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Itu penting. Selanjutnya yang keempat, nilai kerakyatan atau nilai pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini itu adanya pengakuan terhadap demokrasi. Artinya bahwa demokrasi ini itu dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Selanjutnya, dalam melakukan putusan diperlukan juga kejujuran bersama. Dan yang terakhir adalah perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Selanjutnya, nilai yang terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila yang terakhir ini itu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Dan yang ketiga adalah melindungi yang lemah agar kelompok warga negara dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Itu. Sampai di sini sudah paham ya? Jadi Ibu ulang, kalau berbicara soal sistem nilai itu nilai satu dengan nilai sistem nilai itu adalah nilai yang satu dengan nilai yang lainnya itu berkaitan saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Misalnya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, itu kelima sila ini saling berkaitan, tidak terpisahkan. Kalau dimensi implementasi Pancasila itu terdapat ada 3, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sudah lebih jelas Ibu jelaskan tadi. Betul. Oke. Sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian.